definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. 1. Fungsi struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya pembagian tugas dan tanggung jawab. Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi untuk memastikan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pengorganisasian. Mengelompokkan tugas-tugas terkait ke dalam unit atau departemen yang logis, memfasilitasi kerjasama dan koordinasi. Yang ketiga, penetapan hierarki. Mendefinisikan tingkatan otoritas dan saluran komunikasi, memperlihatkan struktur peringkat dan kebijakan pengambilan keputusan. Yang keempat, penyederhanaan kompleksitas. Mempermudah pemahaman dan pelaksanaan tugas dengan memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. 5. Koordinasi. Menjembatani komunikasi dan koordinasi antar unit atau departemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang keenam, pengendalian dan pengawasan. Membantu memantau kinerja, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, dan memfasilitasi perbaikan bila diperlukan. Yang ketujuh, fasilitas pertumbuhan. Menyediakan kerangka yang dapat diadaptasi dan diperluas sesuai dengan perubahan, kebutuhan, dan ukuran organisasi. Struktur organisasi yang baik harus mendudukkan elemen-elemen ini dengan baik untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang strategis. 2. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, ukuran organisasi. Memilih jenis struktur organisasi yang akan dibuat dan digunakan harus bergantung pada ukuran organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya karyawan yang terlibat, tentunya akan semakin banyak lapisan pada struktur dan perusahaan harus memastikan bahwa karyawannya dapat memahami kepada siapa mereka harus melapor dan meminta persetujuan. Selanjutnya, tahap pengembangan bisnis. Selain berdasarkan ukuran organisasi, perusahaan juga harus mempertimbangkan siklus perkembangan bisnis di mana perusahaan berada. Umumnya, perusahaan yang masih baru akan memusatkan otoritas dan kekuasaan kepada pendiri serta penasihat yang dipercaya. Selanjutnya, jenis strategi bisnis. Bergantung dari strategi bisnis yang dimiliki, struktur dapat dibuat dengan menyesuaikannya. Contohnya, jika perusahaan ingin fokus pada inovasi atas produk dan layanannya, maka struktur top-down menjadi struktur yang tepat. Ini dikarenakan adanya struktur komando yang sejalan sehingga operasional bisnis dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu contoh struktur organisasi. Struktur organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh direktur utama. Di bawah direktur utama terdapat direktur, dan di bawah direktur terdapat manajer pemasaran, manajer, dan manajer produksi. Di bawah para manajer terdapat para divisi, yaitu divisi pemasaran, divisi, dan divisi produksi. B. Menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Hierarki pengambilan keputusan adalah struktur yang menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pengorganisasian setiap tindakan atau keahlian dari orang yang mengambil keputusan. Contoh hierarki pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pemilik atau CEO. Pemilik atau CEO adalah individu atau kelompok yang memiliki otoritas akhir dalam pengambilan keputusan besar dalam organisasi. Mereka dapat membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan keseluruhan performa perusahaan. Yang kedua, manajer senior. Manajer senior meliputi direktur dan manajer departemen utama
yang memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan operasional dan strategis. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan dari pemilik atau CEO dan mengatur bagaimana keputusan tersebut diterapkan di seluruh organisasi. Yang ketiga, manajer departemen. Manajer departemen seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer produksi memiliki tanggung jawab mengambil keputusan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab departemen mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tugas operasional. Yang keempat, karyawan. Karyawan dan staf memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Mereka harus dapat mengambil keputusan operasional yang efektif dalam tugas mereka masing-masing dan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan organisasi. Pada setiap tingkat ini, proses pengambilan keputusan dapat melibatkan diskusi, konsultasi dengan pihak terkait, penelitian, dan evaluasi pilihan yang tersedia. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan informasi yang relevan serta mempertimbangkan tujuan jangka panjang organisasi. C. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur ini mengelompokkan departemen berdasarkan fungsi pekerjaannya, umumnya seperti keuangan, produksi, dan pemasaran. Yang kedua, struktur divisional. Jenis struktur ini melakukan pengelompokan berdasarkan keamanan produk, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang ketiga, struktur matriks. Merupakan penggabungan antara struktur fungsional dan struktur divisional untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Yang keempat, struktur internasional. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara global atau di berbagai pasar regional dengan cara yang efisien. D. Organisasi informal. Organisasi informal adalah kelompok atau jaringan sosial yang diatur oleh struktur formal seperti peraturan, tata tertib, atau keanggotaan resmi. Biasanya, organisasi informal terbentuk secara spontan berdasarkan kepentingan bersama atau kebutuhan sosial. Contoh organisasi informal termasuk kelompok teman yang sering berkumpul, kelompok pecinta hewan, atau kelompok ibu-ibu di lingkungan tertentu. Biasanya, organisasi informal ini tidak memiliki aturan yang kaku dan fleksibel dalam menjalankan kegiatan serta kerjasama antara anggota. Kesimpulannya adalah mengorganisasikan sebuah perusahaan bisnis merupakan suatu langkah krusial dalam menentukan keberhasilan dan efisiensi operasional perusahaan. Kesimpulan dari materi ini mencakup pemahaman mendalam tentang pentingnya struktur organisasi, peran manajemen, dan strategi implementasi secara efektif. Dalam konteks mengorganisir perusahaan, penekanan pada struktur organisasi menjadi kunci utama. Struktur organisasi yang baik harus mampu menciptakan hubungan yang jelas antara bagian-bagian perusahaan, memfasilitasi arus informasi, dan mempromosikan koordinasi yang efektif. Pemilihan antara struktur fungsional, matriks, atau proyek harus disesuaikan dengan karakteristik khusus perusahaan dan tujuan bisnisnya. Mengorganisir perusahaan bisnis merupakan proses yang penting untuk memastikan efisiensi, koordinasi, dan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan struktur organisasi, alokasi tugas, pengaturan sumber daya, dan memastikan adanya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Dengan organisasi yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menegaskan bahwa mengorganisasikan perusahaan bisnis adalah suatu tantangan multidimensional yang melibatkan aspek struktural, manajerial, manusia, dan strategis. Hanya dengan pendekatan holistik
yang memperlihatkan semua elemen ini. Sebuah perusahaan dapat mencapai daya saing yang berkelanjutan dan menjawab dinamika kompleks dua bisnis. Dengan menggabungkan keahlian manajemen, perencanaan strategis, dan kepekaan terhadap faktor manusia, perusahaan dapat menghadirkan organisasi yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.